Nah, kita mulai dari tahap yang awal. Kita yaitu berbicara tentang persiapan, riset, dan penggalian informasi sebelum memulai penjualan. Tentu kalau kita sebelum memulai penjualan, kita harus memahami produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Kita harus dapat menguasai tentang produk atau layanan yang akan dijual. Agar kita bisa menjelaskan manfaat, fitur, dan keunggulan produk secara profesional. Kita bisa membandingkan modal kita terhadap kompetitor yang berada di luar. Apa kelebihannya dibandingkan produk-produk luar? Apakah ada diferensiasiannya gitu. Kemudian setelah kita mengenali produk ya atau layanan yang akan kita jual, kita mulai dengan mengenal target pasar. Siapa sih yang akan menjadi target pasar produk kita di sini? Itu merupakan langkah penting supaya upaya penjualan itu ya itu sesuai dengan target produknya gitu ya, supaya tidak kemana-mana, supaya tidak wasting time dan wasting money di sini. Di situ kalian bisa lihat di slide itu ada mengidentifikasi demografi, target usia, penghasilan, pekerjaan, dan lokasi, kemudian mempelajari preferensi dan perilaku pelanggan, kemudian menggunakan data dari riset pasar atau laporan industri. Ini banyak nih riset pasar perusahaan-perusahaan yang menyediakan riset pasar atau laporan industri, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Tentu kalau datanya semakin spesifik ya kan, tentu akan semakin mahal nilai datanya. Lanjut, setelah mengenal target pasar, kemudian melakukan riset pelanggan ya. Di sini bertujuan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan potensi hambatan pelanggan. Bisa menggunakan media sosial atau platform profesional seperti LinkedIn ya kan untuk mendapatkan informasi tentang prospek. Kemudian kita juga menggali ya kan research itu untuk memahami situasi keuangan atau bisnis mereka untuk produk-produk keuangan. Dan yang kita sebutkan contoh tadi produk keuangan, asuransi ya. Kemudian step selanjutnya setelah riset itu memahami kompetitor ya kan. Kompetitor itu ada supaya kita bisa bersaing menghasilkan produk yang terbaik buat pelanggan. Kenapa kita mesti memahami kompetitor? Tentu untuk mengantisipasi keberatan dan menunjukkan diferensiasi atau keunggulan produk kan. Kemudian setelah riset pelanggan, kita riset kompetitor, baru kita menyiapkan strategi penjualan. Karena perencanaan yang matang akan memudahkan tenaga penjual menjalankan setiap proses penjualan dengan lebih efektif. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah menentukan pendekatan awal, by phone, by email, atau kontak langsung, direct ya kan. Kemudian kita mesti siapkan tuh alat-alat bantu presentasi, simulasi, brosur, dan lain-lain, marketing kit ya di sini. Kemudian membuat daftar pertanyaan untuk menggali kebutuhan pelanggan lebih lanjut. Kemudian step berikutnya adalah menganalisa atau menganalisis data dan informasi. Data riset dari internal maupun eksternal akan dapat membuat keputusan yang lebih terarah. Seperti analisa tren industri atau kondisi ekonomi mikro dan makro terkini. Kemudian bisa melihat laporan keuangan atau profil pelanggan jika tersedia. Kemudian bisa juga menggunakan CRM ya, Customer Relationship Management, untuk melacak riwayat interaksi pelanggan. Ya, kemudian selanjutnya sebelum bertemu dengan prospek atau calon customer, kita harus mempersiapkan mental dan penampilan. Tujuannya apa sih? Memberikan first impression yang baik dan positif, ya kan, supaya kita bisa membangun kepercayaan terhadap customer. Dari step-step itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa persiapan, riset, dan penggalian informasi adalah landasan untuk keberhasilan dalam penjualan. Dengan memahami pelanggan, kita bisa memahami produk, memahami kompetitor secara menyeluruh, maka tenaga penjual dapat merancang pendekatan yang relevan dan efektif. Kemudian pendekatan yang baik juga akan meningkatkan peluang untuk membangun hubungan yang kuat, ya kan, dan menutup penjualan dengan sukses, yang nggak menutup peluang bahwa akan menjadi customer loyalty.